Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama. Ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kadang-kadang aneh kita melihat ada orang berbuat kebaikan tetapi orang ini diasingkan dan dikeluarkan dari kampungnya, sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi Lut alaihissalam. Jadi ada kaum munakisun. Jadi mereka ini mengeluarkan pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata mereka? Innahum unasu yatatahharun. Jadi keluarkan mereka dari kampungnya karena mereka orang berbuat baik. Jadi artinya orang berbuat baik itu dianggap aneh, maka Allah heran melihat mereka. Termasuk Ashabul Ukhdud yang kita bahas pada pertemuan ini. Jadi pada ayat yang lalu itu Allah mengatakan, itu raja itu marah kepada rakyatnya. Kenapa? Gara-gara mereka beriman kepada Allah. Jadi ayat yang kemarin itu, wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Jadi kenapa marah mereka kepada rakyatnya? Sehingga digali parit itu namanya ukhdud. Di khaddun ukhdud. Kemudian di parit itu dibakar api. Kemudian orang-orang itu dimasukkan ke dalam api itu. Kenapa? Karena mudawamah fil iman. Karena mereka terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan hal yang aneh namanya. Jadi arti hal yang aneh, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka itu dibenci. Sekarang kita lanjut kajian kita pada ayat 9, masih pada surah Al-Buruj. Ya, jadi ayat ini dimulai dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Ini alladzi ini adalah isim mausul. Atau bisa juga kita katakan di dalam ingin menafsirkan Al-Qur'an itu, ini namanya bayan tafsili namanya. Ada sebuah kalimat yang belum lengkap lagi. Orang-orang beriman ini mereka patuh dan taat kepada Aziz Al-Hamid. Kita sudah menjelaskan Aziz Al-Hamid pada pertemuan yang lalu. Siapa itu Aziz Al-Hamid? Ya, alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Jadi artinya mereka disiksa oleh raja itu, oleh orang zalim, gara-gara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kata kunci di situ, beriman apa? Beriman al-mudawamah. Mudawamah itu continue. Mereka beribadah kepada Allah. Jadi makanya raja marah dan membakar mereka. Siapa itu Aziz Al-Hamid? Ya, ini kita jangan nanti salah kembalinya nanti. Dia biasanya isim mausul itu kembali kepada yang di belakang yang ada alif lam. Mana ada alif lamnya? Al-Aziz satu alif lam, Al-Hamid lagi. Kalau Al-Aziz itu istilah Imam Asy-Sya'rawi, la yataghallab alaihi ahad atau syai'un. Tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Ketika sudah membuat keputusan A, maka keputusan itu tidak bisa berubah. Ketika Allah membuat keputusan B, maka keputusan B itu tidak bisa berubah. Apapun keadaannya. Ini makna aziz. Seorang sudah menyusun strategi A, kemudian Allah akan membatalkan strategi mereka, itu aziz namanya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah menantang makhluknya.
Kalau saya turunkan azab, ada enggak yang bisa menahan azab saya? Kalau tidak saya turunkan nikmat, ada enggak yang bisa menurunkan nikmat? Itu air yang kamu minum itu, kata Allah, a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Ya, nih Pak. Itu air yang kamu minum itu berasal dari mana itu, kata Allah? Apakah kamu yang keluarkan air itu? Kamu yang turunkan hujan dari langit? Atau saya yang turunkan, kata Allah? Kalau saya berhentikan hujan itu, habis kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-aziz ini, Pak. Jadi artinya maka kita tidak perlu takut. Nih anak beliau, ini tidak ada rezeki, bagaimana tidak ada, enggak perlu takut kita. Ini aziz namanya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rezeki kepada satu kaum, tidak ada yang bisa menahan rezeki itu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa menahan rezeki, Pak. Kalau engkau sudah memberikan rezeki. Jadi kita hari ini sudah diberikan rezeki oleh Allah, rezeki sehat, rezeki ini, rezeki itu, rezeki ketenangan jiwa, rezeki keamanan, ya, aman kita. Tapi tiba-tiba ada orang yang mengusik kita, tidak bisa, kata Allah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala mu'ti lima mana'ta. Jadi tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepada kita, keamanan kepada kita, jaminan kepada kita kalau tidak ada izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup itu kan enak sekali, Pak. Cukup mengaudip, mangadhaudip. Yang jelas kita dekatkan diri saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna aziz ini, Pak. Tapi nanti dijelaskan secara rinci lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hamid, Hamid itu apa? Hamid itu kalau istilah Imam Al-Baghawi, Al-Hamid itu mengandung makna istighraq. Kullul hamdi yarji ilallah. Semua puji-pujian itu kembali kepada Allah. Pujian bagaimana? Pujian ketika kita berada dalam keadaan susah dan ketika kita dalam keadaan senang. Semua memuji Allah. Kenapa? Karena alhamdu di situ al-istighraq. Kullul hamdi yarji ilallah. Ketika kita dapat rezeki, dapat sehat, alhamdulillah. Ketika kita tidak sakit, alhamdulillah. Ketika tidak jadi operasi sebenarnya, alhamdulillah. Ketika kita diberikan penyakit oleh Allah juga, alhamdulillah. Jadi arti alhamdulillah apa? Setiap apa yang diberikan oleh Allah itu ada hikmah di belakang itu. Makanya ada pada ayat lain itu, Allah itu maha alimun hakim. Jadi alim itu digandingkan dengan hakim. Ini pada surah Al-Baqarah. Alim itu bagaimana? Allah tahu. Ketika sudah menjadikan manusia, Allah tahu apa yang sangat dibutuhkan oleh manusia itu. Jadi beda pikir orang yang bahaya. Jadi ada yang ini nak cocok sama saya, nak cocok sama saya. Kenapa diberikan sakit kepada saya? Allah sudah tahu. Penyakit yang diberikan oleh Allah kepada kita itu untuk apa? Hikmahnya apa? Inilah hakim namanya. Hakim itu apa makna hakim? Wad'u syai'i fi makanihi al-la'iq. Ini kalau istilah Imam As-Sa'di, meletakkan sesuatu yang layak. Makanya seorang ketika diberikan penyakit, sudah layak penyakit sama dia. Ketika dia diberikan musibah, sudah layak musibah sama dia. Karena apa? Ada hikmah di belakang musibah itu yang berharga bagi pribadi dia, bukan bagi orang lain, tidak. Setiap musibah yang menimpa kita ada hubungan dengan masa lalu kita. Ya. Ini sebagaimana kita cerita, sudah pernah cerita ya, di Masjid As-Sadaqah itu, cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Kejadian yang dialami oleh Nabi Musa adalah cerita kelam, cerita masa lalu Nabi Musa alaihissalam. Pembunuhan anak-anak itu cerita lalu masa Nabi Musa. Nabi Musa ketika melihat aib orang lain, dia tidak tahu Nabi Musa pernah melakukan hal seperti itu juga. Nabi Khidir membunuh seorang anak, bahkan bukan anak di situ, asyabul kafir, seorang pemuda kafir. Tapi Nabi Musa protes, kenapa kamu bunuh dia? Allah sebenarnya ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Kamu juga dulu pernah membunuh orang lain. Suku Kipti kamu bunuh. Kenapa kamu tidak mempermasalahkan? Kenapa kamu mempermasalahkan Khidir? Ketika Nabi Musa alaihissalam itu membangun rumah anak yatim. Ada rumahnya yuridu ayyang qadda fa aqamah. Rumahnya itu mau roboh. Kata Ibnu Abbas sudah roboh. Fa aqamah didirikan kembali. Kemudian apa kata Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khidir? Untuk apa kamu bangun rumah ini? Upah saja tidak diberikan, apa-apa tidak diberikan, sedangkan kita diusir dari kampung ini. Allah akan sebenarnya memberikan pelajaran kepada Nabi Musa. Kamu dulu pernah menolong juga dua orang wanita. Ketika mereka akan mengambil air untuk ternak mereka, kamu minta balasan enggak? Enggak kan, kata Allah. Artinya setiap musibah yang menimpa diri kita ada hubungan dengan masa lalu kita. Musibah itu pelajaran bagi kita supaya kita teringat kembali
dulu kamu pernah berbuat seperti ini. Ya, jadi laginya contoh, Pak. Contoh paling simpel lah. Jadi Rasulullah mengatakan, kalau kamu ingin dihormati oleh anakmu, hormatilah orang tuamu. Kalau anakmu tidak menghormatimu, artinya apa? Kamu dulu tidak menghormati orang tuamu. Ya. Jadi ketika masa-masa ini kita lihat, kenapa anak saya durhaka? Kenapa begini? Kenapa begitu? Artinya apa? Ada hubungannya dengan masa lalu kita. Kita dulu juga melawan orang tua, sebagaimana anak kita melawan kita juga. Kita kembali ini makna al-hamid namanya. Hamid itu semua puji-pujian kembali kepada Allah. Tetapi ayat ini langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bayan tafsili. Bayan tafsili artinya dijelaskan secara rinci siapa itu Aziz dan Hamid. Aziz dan Hamid itu alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Jadi mulkus samawati wal ard begini artinya, yang memiliki langit dan bumi. Tapi kalau di dalam tadi ayat yang dibacakan oleh Imam tadi, mengatur langit dan bumi dan apa yang ada di langit dan di bumi. Mengatur langit dan bumi. Jadi bumi ini dengan sedemikian rupa itu dalam diatur oleh Allah. Langit begitu juga. Yang ada di bumi juga diatur oleh Allah. Rezeki diatur oleh Allah. Yang di langit juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ini makna mulkus samawati wal ard, yang menguasai langit dan bumi. Jadi Imam As-Sa'di dalam tafsir beliau mengomentari ayat ini. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Apa hubungannya dengan Aziz Al-Hamid yang disembah oleh manusia? Apa hubungannya? Jadi hubungannya begini, tidak ada seorang pun yang bisa macam-macam kepada orang lain illa biidznillah. Ya, ini makna lahu mulkus samawati wal ard. Jadi kalau istilah beliau, la ahad ala ahadin sultanah illa biidznillah. Ini kata Imam As-Sa'di, Pak. Seorang itu tidak bisa macam-macam pada orang lain. Orang lain tidak bisa macam-macam sama kita kecuali dengan izin Allah. Ini makna lahul al-aziz al-hamid. Jadi kalau orang lain ingin macam-macam sama kita, mengurangi rezeki kita, membuat ini, membuat tidak aman, tidak bisa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, Pak. Lahu mulkus samawati wal ard. Kejadian di langit, kejadian di bumi, tidak bisa seorang pun macam-macam kecuali dengan izin Allah. Malaikat Jibril tak bisa macam-macam sama kita ketika akan menghancurkan satu kaum, kecuali malaikat Jibril minta izin dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Mikail tak bisa macam-macam juga. Ketika menurunkan rezeki kepada satu kaum, menurunkan hujan kepada satu kaum, kalau tidak ada izin Allah Subhanahu wa taala, beliau tak bisa macam-macam. Bumi ini tak bisa macam-macam dia, tak bisa macam-macam. Karena bumi ini pernah minta izin kepada Allah, ya Allah, saya tidak mau manusia tinggal di atas saya. Maka saya kalau demikian saya terlalu bergoncang, ya Allah. Ketika itu diletakkanlah gunung-gunung di situ, Pak. Rasiat. Kemudian bumi tidak bisa macam-macam lagi. Kamu harus tunduk dan patuh kepada saya, kata Allah. Karena kamu makhlukku. Lautan begitu juga, kamu tunduk dan patuh kepada saya. Semua tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua di dalam kontrolan Allah. Inilah maknanya alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Kita di dalam salat kan sering baca Maliki yaumiddin. Atau kita baca yang kedua, Maliki yaumiddin. Ya, ini apa bedanya? Dua-dua ada bacaannya. Tapi kita harus tahu kenapa baca Maliki yaumiddin. Yang nanti ada yang baca Maliki yaumiddin, itu sudah dia saja yang benar, Pak. Ini saya yang paling benar. Kalau orang lain baca Maliki yaumiddin, yang salahnya. Ya, jadi disinilah nampaknya kita ini kurang menelaah, ya. Kalau orang banyak menelaah, dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Tidak pernah menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena dua-dua ini ada bacaannya, ada qiraatnya, ada dua-dua. Tapi kita harus tahu dan jangan sering menyalahkan orang lain. Ketika kita melihat aneh pada sesuatu hal, jangan salahkan dulu orang lain. Ini salah, itu salah. Kita lihat dulu buku, kita baca. Oh, ada rupanya saya yang salah. Sampai malah ini. Oh, ini enggak benar, ini enggak sah. Oh, ini enggak benar, enggak sah. Kita lihat dulu. Ya. Ini sama seperti begini, ya. Masalahnya simpel sekali sebenarnya. Ada yang mendatangi saya mengatakan begini, boleh enggak seorang suami memandikan istrinya yang sudah meninggal dunia? Ya. Ada satu kelompok mengatakan tidak boleh. Suami tidak boleh memandikan istrinya. Kemudian saya diam-diam saja. Ditanya oleh kelompok lain, kenapa tidak boleh? Pokoknya tidak boleh. Inqita'u zauj, karena sudah tidak ada lagi hubungan suami istri. Seorang istri mandi suami tidak boleh juga.
Rupanya beliau keliru. Ya. Itu yang yang tidak memperbolehkan itu cuma Imam Hanafi saja. Imam Hanafi mengatakan seorang suami tidak boleh memandikan istrinya yang meninggal dunia. Ini Imam Hanafi, Pak. Kita garis bawahi itu Imam Hanafi. Tidak boleh seorang suami memandikan istrinya yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Inqita'u az-zawaj. Karena sudah terputus hubungan suami istri. Tetapi kalau suami meninggal, boleh dimandikan oleh istrinya. Kenapa? Itu masih suaminya. Kenapa masih suaminya? Karena dia ada masa iddah. Suami hana iddah, hana iddah apa ni iddah suami. Waktu dia meninggal ini, dia hana kawin lagi. Lun iddah pun iddah suami le, Pak. Yang iddah itu istri yang iddah, ya, Pak. Ini alasan Imam Hanafi, ya. Maka Imam Hanafi mengatakan kalau suami meninggal, istri boleh memandikan. Kenapa? Dia masih ada masa iddah. Masih ada masa iddah, itu suaminya itu. Ya, ini pendapat pertama Imam Hanafi. Maka hanya dah mengkeruh-keruh ni, ya dah mengkeruh, hancur, pokoknya hancur. Ya. Tetapi jumhur mengatakan termasuk situ Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, muridnya Imam Asy-Syafi'i. Boleh, kenapa tidak boleh? Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan begini, walaupun istrinya sudah dicerai oleh dia, sudah dicerai, sudah talak, sudah tak talak hebat kawin lain. Istrinya meninggal, boleh dimandikan oleh suaminya. Atau suaminya meninggal, boleh dimandikan oleh istrinya. Tidak ada masalah. Tetapi berkhirkah, menggunakan khirkah, dan jangan melihat auratnya. Makanya pemanurun itu ngijaman rumah. Sebagaimana sahabat memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tutup sama kain, jadi di bawah kain itu ya. Jadi basuhnya di bawah kain. Jadi hanjut de badan dan de aurat hanjut. Ya. Jadi artinya boleh, tidak ada masalah. Ini tidak ada seorang jemaah datang ke saya, Pak. Malun hai bi pemanole inang logi banjarah. Jangan kan pemano mententu hanjut le, Pak, taman hanjut le, Pak. Ibangah bu hanjut harum. Kita ingin terangkan di situ kan tidak enak juga di tempat orang meninggal. Jadi artinya apa? Hanjit tak keruh-keruhan. Ada juga pendapat yang lain, ada juga yang lain. Kalau di dalam istilah ilmu hadis begini, Pak, dalam istilah hadis. Ada hadis bukan bertentangan sebenarnya. Hadis ini mengatakan begini, hadis ini mengatakan begini, hadis ini begini. Kita bertanya, yaudah yang betul ya. Ini mana yang benar ini? Hadis ini mengatakan amal yang paling afdal itu adalah salat tepat pada waktunya. Hadis ini mengatakan amal yang paling afdal itu adalah berbakti kepada kedua orang tua. Hadis satu lagi mengatakan amal yang paling afdal itu adalah berjihad di jalan Allah. Mana yang benar itu? Sekarang yang terjadi pada masa kita sekarang, masing-masing pegang hadisnya masing-masing. Yang paling afdal adalah salat tepat pada waktunya. Don't salah mendu. Ya. Ada orang pegang hadis jihad, yang betul adalah berjihad di jalan Allah. Kamu salah. Ada orang satu lagi, ya. Dia berbakti kepada orang tua. Yang benar adalah hadis saya, berbakti kepada orang tua. Kamu salah. Di dalam istilah ilmu hadis ada namanya al-jam'u. Jam'u itu apa? Mengumpulkan semua hadis itu. Setelah mengumpulkan hadis itu, kita lihat dulu. Ini konteks hadis ini untuk siapa ini? Konteks hadis ini untuk siapa? Ini untuk siapa? Ini yang tidak kita lakukan ini, Pak. Konteks hadis yang Rasulullah katakan, amal yang paling afdal itu adalah salat tepat pada waktunya, karena yang mendatangi Rasulullah, dia selalu tidak tepat waktu dia salat. Dia ibadahnya menghedra aja. Semayang asar, karak maghrib, karak isya, karak subuh. Maka ketika dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal ibadah apa paling afdal? Rasulullah mengatakan yang untuk kamu paling afdal adalah salat tepat pada waktunya. Akhirnya dia berpegang pada hadis itu. Ini al-jam'u namanya. Ketika ada hadis yang paling afdal adalah berjihad di jalan Allah, karena yang bertanya kepada Rasulullah waktu itu, dia tidak suka berjihad. Tidak suka dia berjihad. Kalau sudah diajak berjihad, berperang oleh Rasulullah, Rasulullah takut, takutnya belum jahit. Maka dia bertanya, paling afdal apa ya Rasulullah? Untuk kamu paling afdal berjihad di jalan Allah. Ya, nih. Kemudian hadis satu lagi. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, paling afdal apa ya Rasulullah? Untuk kamu paling afdal berbakti kepada orang tuamu. Karena kamu jalan ke sana, jalan kemari, ibadah ke sana, ibadah kemari, kamu lupa sama orang tuamu, kata Rasulullah SAW. Makanya supaya kamu jangan ini, paling afdal bagimu berbakti saja kamu kepada kedua orang tuamu. Ketika kita kumpulkan hadis ini, anak karu-karule. Hadis berjihad ini untuk orang yang tidak mau berjihad. Hadis yang salat tepat pada waktunya untuk siapa? Untuk orang yang tidak suka salat pada waktunya. Hadis berbakti kepada orang tua untuk siapa? Untuk orang yang jauh dari orang tuanya. Baru lagi ya. Tetapi kalau masing-masing sendiri, urang abih karu-karu sama-sama. Nyo yang betul binau.
Nyo ruku bina, 7 bina, nyo ngeken bina, keken bina. Anak yang betul punya saya, yang betul punya saya. Kita kumpulkan dulu semuanya. Al-jam'u. Ya. Sekarang musuh kita bukan orang mukmin. Musuh katanya orang munafik, orang kafir, orang musyrik, itu musuh kita. Ini musuh sama-sama mukmin, sama-sama salat di masjid. Sama-sama beliau bayar zakat. Sama-sama mendengar khutbah, sama-sama datang Jumat, ya Pak. Masa itu musuh kita, Pak? Dulu Rasulullah tidak pernah mengusik orang-orang seperti itu. Ya, Pak. Yang diusik siapa? Orang munafik yang diusik. Orang-orang musyrik, orang kafirnya, Pak. Itu musuh kita. Maka susunlah strategi untuk ini mereka. Ya masalahnya, ya masalahnya, kalau masalahnya. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya gara-gara masalah kunut, hana aja semayang li, ya Pak. Bukan deh, anak kunut. Ya, orang tidak salat tidak pernah kita permasalahkan. Sekarang bagaimana kita mendakwahi orang tidak salat supaya salat? Jangan gara-gara kunut, hana mengan ngan rol, bukan hana kunut. Hana mengan ngan rol, bukan rol kunut. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini wallahu ala kulli syai'in syahid. Jadi ini ada apa namanya, waw ini adalah waw ataf. Waw ataf itu untuk apa? Supaya manusia itu refresh, Pak, refresh. Arti refresh apa? Jangan takut ya. Yang pertama jangan takut. Apapun yang dilakukan oleh musuh itu siapa saja jangan pernah takut, kata Allah. Yang punya langit itu saya, yang punya bumi itu saya, yang mengatur langit saya, mengatur bumi saya, mengatur rezeki kamu itu saya. Kenapa kamu takut sama orang lain? Yang perlu kamu takut, takutilah kepada saya. Iblis saja sampai sekarang takutnya luar biasa kepada Allah. Malaikat saja sampai sekarang takutnya luar biasa kepada Allah. Masa kita takut sama manusia? Kita takut sama jin? Kita takut sama iblis? Sebenarnya kita takut kepada yang menciptakan jin, yang menciptakan iblis, yang menciptakan manusia yang kita takuti tadi, Pak. Yang kita takut kepada apa? Kepada yang menciptakan langit dan bumi, Pak. Kita takut tidak dapat jatah apa-apa dari langit dan bumi ini, Pak. Kita tidak pernah takut yang apa namanya, siapa yang memberikan sesuatu kepada langit dan bumi itu. Itu tidak pernah terpikirkan sama kita. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Seorang bangun cepat-cepat pagi-pagi, Pak. Kenapa? Supaya jangan tertinggal rezekinya. Rezekinya ada di bumi, dia mau apa namanya, mau nanam ini, nanam itu. Dia tidak pernah teringat kepada yang memberikan rezeki tadi, Pak. Tidak pernah yang dia teringat kepada yang memberikan hujan, memberikan tanaman, tumbuh-tumbuhan itu. Tidak pernah teringat dia. Dia takutnya apa? Tidak dapat saja jatah, itu saja dia takut. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kalaupun dia berusaha semaksimal mungkin, kalau ditahan oleh Allah tidak dapat apa-apa juga dia. Tidak dapat apa-apa dia. Dari pagi ketika azan subuh, yang kagabuh, ya tulak grek, tulak nyo, tulak je, ya pengelihnya. Ketika azan subuh, dia takut apa? Kalau subuh-subuh nanti terlambat, tidak ada lagi pelanggan. Dia tidak teringat kepada Allah yang memberikan rezeki. Kalau dihancurkan tempatnya itu bagaimana oleh Allah? Kalau terbakar tempat dia itu bagaimana? Ya, baru teringat ke Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Kulli ini apa namanya hampir sama juga istighraq. Itu masuk ke dalam segala ini. Syahid itu artinya apa? Allah menyaksikan, Allah tahu bukan tidak tahu. Ashabul ukhdud yang apa namanya, yang membakar orang-orang mukmin bukan tidak diketahui oleh Allah. Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan yang dilakukan oleh mereka itu sebagai ujian. Allah ingin menguji mereka. Ingin menguji orang-orang beriman itu apakah mereka ketika itu imannya sudah kendor atau tidak. Karena sebagian orang ngomong saja, dia ngomong saja, kita harus beriman kepada Allah, beriman kepada Allah. Tapi ketika diuji dengan hal seperti itu, umat kan sudah beriman, duduk ya. Kalau kita masuk ke dalam api ini habis kita. Ya. Anak jadi beriman lah, anak jadi beriman. Kalau tidak beriman, tak jadi dibakar. Kalau beriman, dibakar. Inilah namanya fatanul mukminin. Fatan itu apa? Fitnah. Fitnah itu apa? Ini sebenarnya ayat setelah ini. Nanti kita baca saja setelah ini ya. Jadi syahid ini Allah menyaksikan bukan tidak menyaksikan. Kita tidak makan hari ini, Pak. Bukan tidak diketahui oleh Allah. Gedepu Allah, Pak. Kita sakit hari ini kan hanya gedepu oleh Allah. Allah tahu, Pak. Allah ingin melihat saja dia itu teringat kepada saya waktu nikmat saja atau waktu bagaimana? Atau waktu musibah saja. Atau dua-duanya dia teringat kepada saya. Atau dua-duanya dia tidak teringat kepada saya. Karena apa dua macam urus. Ada orang ketika musibah dia teringat kepada Allah. Ketika dapat nikmat tidak teringat kepada Allah. Ada tipe orang ketika datang musibah pun tidak teringat kepada Allah, ketika datang rezeki pun tidak teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada tipe ketiga, ketika datang nikmat dia teringat kepada Allah. Ketika datang musibah dia teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lihat tipe.
Maka Allah ingin mengetahui mana orang munafik yang ngomong-ngomong saja dan mana orang-orang yang benar-benar dia beribadah kepada saya. Makanya setiap apa-apa yang kita terima itu sudah terkontrol oleh Allah semua. Bukan hanya terkontrol, Pak, sudah terkontrol semuanya. Berapa dosisnya sudah terkontrol semuanya. Jadi jangan, ya Allah, ini musibah yang kau berikan berat sekali ya Allah, nyanya kamu mulai ya. Itu kita artinya apa? Kita tidak menerima ya. Kenapa seperti ini ya Allah? Kenapa seperti ini ya Allah? Makanya dalam sebuah diskusi Allah mengatakan begini, wala tasubud dahra. Kamu jangan pernah mencaci maki musim. Oh, maka tubung dah lego. Nyomutim tuum lego, bukan lagi yang lego. Jangan kamu wala tasubud dahra. Yang membuat panas itu adalah saya. Yang membuat dingin adalah saya. Terima saja kata Allah, terima saja. Maka ketika turun, wah lagi jalani saja. Ketika dingin sekali, jalani saja. Jalani saja, Pak. Makanya kita ketika panas, pekan turun dah lego. Ketika diberikan dingin, pekan dingin dah lego. Ketika diberikan panas dingin, pekan panas dingin lego. Ya, Pak. Lagi teh panas teh dingin ini, Pak. Kenapa panas dingin? Kata Allah, wala tasubud dahra. Perhatikan nanti ada di dalam hadis qudsi. Boleh carinya nanti di tasubbu, boleh tasubbu, nanti dapatnya seperti itu. Wala tasubbu dahra. Kamu jangan mencaci maki musim. Bukan lagi yang tu umtat, hanya itu terujun. Jangan protes-protes. Pokok ujung-ujung tambah lagi. Jangan protes-protes. Terima saja. Semua sudah ada dosisnya masing-masing. Ya. Ini seperti kita ceritakan nih kan. Ada orang, 3 orang. Ada anak remaja, ada anak muda, remaja, ada orang tua. Penyakitnya sama-sama sakit lambung, tiga-tiga sakit lambung. Ketika mendatangi dokter yang sama mereka datangi. Ketika anak remaja ini diberikan dosis oleh dokter, oh ini remaja masih kuat dia ini. Ya, kita kasih berapa? 3 kali 1. Ya, obat itu 3 kali 1 minum. 1 botol itu 3 kali 1 sendok, 3 kali. Kemudian anak muda tadi yang kedua, oh ini karaya becutnya. Ya, karaya becut. Karena dia sudah besar, ketahanan tubuhnya bagus, 3 kali 2. Artinya apa? 3 waktu 2 sendok. Ya. Ketika ada orang tua, ya, naurunci Pak, umur sudah 80 tahun, Pak. Ya. Nyoh, nak kemah ada juga 3 kali 1, 3 kali setengah sendok. Urung tuha kan mungkin kakak hana gele, Pak. Mungkin kaji betul kan? Talah-talah hadirlah mungkin, Pak. Ini 3 kali setengah saja. Ketika keluar dari dokter spesialis itu, urung tuha pun tanya, orang tua tadi tanya sama anak-anak, kamu 3 kali berapa? 3 kali 1. Oh, nak adil nih, nak adil. Masa anak-anak sudah 3 kali 1? Kamu 3 kali 2. Kok saya 3 kali setengah? Nak adil ini katanya, Pak. Saya kan sudah tua pengalaman sudah ini. Masa 3 kali setengah? Hana dengar dokter. Nak mau dengar dokter saya. Saya mau buat 3 kali 1. Bagaimana 3 kali 1? 3 kali apa? 1 kali 1. Apa 1 kali 1? 1 botol sekali jeb, ya, Pak. Mengejep 2 botol. Gaya boleh, Pak. Boleh jeb juga. Berbagah boleh. Kenapa mesti 3 hari minum obat? 1 hari kan sama juga. Mengejep dia tambah botol, mekemah juga. Wate kemah kenya ya jawab dokter ya tuntut. Ini kenapa ini meninggal orang tua saya? Ya tuntut dokter. Padahal dokter sudah memberikan dosis. Dosisnya begini, dosis begini. Nanti kalau sudah enggak ini dinaikkan dosis. Kan sudah tahu. Demikian pula Allah. Dokter saja begitu apalagi Allah. Ya. Artinya terima saja, Pak. Dosis kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kabeh betul, Pak. Kita lanjut apa namanya? Cukup sajalah ya. Berarti insyaallah pertemuan selanjutnya kita lanjut innal ladzina fatanul mu'minin wal mu'minat. Mungkin satu saja ada pertanyaan. Iya ya. Ini berhubungan dengan ketetapan Allah yang katakan waktu Nabi diboikot di Lembah Abu Talib. Iya. Jadi respon Nabi ini pada Allah ini kan ada bayi meninggal dalam ketuanya. Iya. Bagaimana Nabi merespon, menerima dari keadaan demikian? Yang di mana itu? Di Lembah Abu Talib di boikot 3 tahun. Iya. Kan kita tadi ceritakan kita harus menerima. Iya. Jadi bagaimana Nabi merespon keadaan yang demikian Allah buat? Oh ya. Saya tidak begitu hana tak rinci, Mbak, tentang kejadian Nabi diboikot itu sampai berapa 3 tahun itu. Tapi setiap tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti Nabi ada perang Uhud ya. Perang Uhud kan Nabi padahal sudah luka-luka ya. Padahal sudah luka-luka. Kemudian selanjutnya apa?
Abu Sufyan itu ingin kembali lagi, ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita ini diketahui oleh Nabi. Nabi Muhammad tidak pernah protes kepada Allah, ya Allah kenapa tidak engkau tolong saya? Tidak pernah. Nabi menerima aja. Ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya apa? Makanya ada perang Uhud satu lagi, Pak. Ya, perang Uhud satu lagi. Nabi Muhammad sudah memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya, siapkan terus baju besi, kita akan melawan musuh. Ketika itu apa kata teman-temannya, kata sahabatnya, ya Rasulullah, Abu Sufyan akan datang dengan jumlah yang sangat besar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Muhammad pantang sekali. Kalau sudah pakai baju besi, sudah membawa pedang, dia akan mundur kembali ke belakang. Pantang sekali bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sudah pakai baju besi, sudah pakai pedang, kakak hebat roh, Pak, naik kuda. Musuh lebih lagi naik tank, Pak. Umar, tank. Habis ni langsung dia buka baju lari, Pak. Takut. Tapi Nabi Muhammad tidak. Apa kata? Pantang bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah pakai baju besi, sudah siap tempur, walaupun mengetahui musuhnya hebat sekali, Muhammad pantang sekali mundur. Ya, begitu apa contoh bagi ini, Pak. Nabi Muhammad ketika berperang selalu di depan. Nabi Muhammad tidak pernah berpikir, "Nyo mati lur bagi ban." Tidak ada. Mati itu dengan Allah. Semua sudah diinginkan oleh Allah. Nabi Muhammad menerima. Makanya Nabi Muhammad setiap perang yang diikuti tidak pernah meninggal di dalam perang. Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan sakitnya, nih, Pak. Makanya jangan takut nanti ajak perang mati ke ban, mati ke ban, mati ke ban. Mati itu di mana saja dan kapan saja. Kemudian dalam perang Khandaq begitu juga. Nabi Muhammad menerima dan tidak protes kepada Allah ketika sampai 3 hari mereka tidak makan, tidak minum. Nabi Muhammad tidak berdoa, ya Allah Tuhan dulu bantuan mencubinya. Karena Nabi Muhammad sudah tahu, Pak, ini ada dosisnya ini. Allah menguji saya, sudah ada dosisnya. Menguji sahabat saya sudah ada dosisnya. Maka jika kita ini kalau diuji seperti sahabat kabeh nih. Kalau kita diuji seperti Rasulullah kabeh nih. Sang roh dah bunuh diri nyolegan. Kenapa? Karena berat sekali ujian bagi mereka. Maka ujian itu sesuai dengan keimanan kita masing-masing. Tidak ada orang beriman sedikit diuji dengan besar sekali. Tidak ada, ya, Pak. Dan ujian itu juga nanti untuk mereka juga, untuk membentuk karakter dan moral mereka. Makanya orang yang banyak diuji itu karakternya makin hebat. Makanya Rasulullah SAW dari kecil kan sudah diuji, Pak. Ketika besar menjadi orang hebat. Maka kalau ingin menjadi orang hebat, hebat maksudnya kan hebat pun hanya hebat dunia, Pak. Dunia akhirat hebat. Maka ketika ada ujian terima saja, Pak. Karena itu sudah sesuai dosis, Pak. Jangan kita tolak dosis ini, Pak. Maka ujian itu adalah sebagai obat bagi kita nyo. Lagi dokter kasih obat nih dosis segini ya, dosis segini. Makanya ketika orang-orang dulu itu, anak-anak kecil itu sudah mengurus kambing dan lembu, ya, nih, Pak. Maka dia ketika dewasa dia sudah mandiri, Pak. Dia sudah memikirkan bagaimana ini. Ada juga anak-anak kita manjakan, Pak. Hanjut jak gede. Ketika dewasa dia begitu juga. Ada apa-apa katanya, mana peng wadanya, nak tahu dia cara berpikir ini, Pak. Jadi makanya setiap tingkah laku Rasulullah. Jadi kita bisa baca nanti sirah nabawiyahnya Rasulullah, punya Ibnu Hisham. Bagaimana keteguhan hati Rasulullah dalam menerima semua hal. Makanya ketika Amul Husni itu puncaknya Rasulullah SAW merasa sedih, Pak. Tapi tidak pernah Rasulullah mengatakan, ya Allah, kau kan bertubi-tubi lagi ya Allah. Tidak pernah. Karena Allah tahu Nabi Muhammad sanggup menahan itu. Orang tua sudah tidak ada paman, tidak ada ini. Orang hampir bertubi-tubi, meninggal ini, meninggal itu. Makanya di prosesnya Isra Mi'raj. Ya, ketika itu tenang lagi hati Rasulullah. Seperti kita membawa anak yatim, Pak. Anak yatim, jak me kedih. Hana tinggal lagi kurunci, Pak. Oh, maka kamangan, Pak. Kita bawa refreshing dia ke sana kemarinya. Makanya di dalam ini Rasulullah, bahkan ada pernah Rasulullah berdoanya, sehingga doa ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doa Rasulullah ketika perang Uhud ini, Pak? Rasulullah mengangkat tangan, ya Allah, hancurkan Abu Sufyan. Hancurkan itu. Dijawab oleh Allah dalam surah Ali Imran, wahai Muhammad, itu bukan urusanmu, ya, Pak. Itu bukan urusanmu, itu urusan saya. Nanti kita lihat dalam surah Ali Imran, Pak. Akhirnya Nabi Muhammad kagak betulnya Rob, hana aja deh, Pak. Makanya Abu Sufyan tidak musnah waktu itu, Pak. Kenapa? Karena doa Rasulullah SAW diinikan oleh Allah. Muhammad, jangan berdoa seperti itu. Jangan berdoa kehancuran orang lain. Makanya kita hanya berdoa, ya Allah, tipulannya berudak kayak gitu, dipancu je, ya Allah, nak boleh, Pak. Itu urusan Allah itu, kau urusan dia. Ya Allah, si fulan itu kuedah gelon, ya Allah. Dia dengki sama saya, ya Allah. Hilangkan hartanya, hancurkan rumahnya. Nak boleh itu, Pak. Ya, jadi ketika itu Rasulullah tak pernah lagi doa begitu. Yang diminta oleh Rasulullah ada beberapa orang, hancurkan Abu Sufyan. Ada berapa 3 orang? Doa Rasulullah.
Maka ketika itu, ya Muhammad, jangan minta itu. Kalau mereka sudah zalim, saya hancurkan sendiri. Itu kan hambaku juga. Ya orang kafirnya hamba Allah, kengkeng hamba Allah. Ciptaan Allah juga, makhluk Allah juga. Ya, cuma mereka saja yang menanggi. Ya, demikian saja. Jadi artinya Rasulullah SAW selalu menyikapi, tidak pernah menyikapi dengan ini. Kenapa begini ya Allah? Kenapa begini? Kenapa begini? Cuma sahabat saja nanti. Sahabat karena tidak sanggup. Ketika perang Uhud itu mereka tidak sanggup, sudah lapar 3 hari. Mereka melapor kepada Rasulullah SAW. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.